Nathan Choaon sudah berada di Qatar, dan dipastikan akan tampil saat melawan Korea Selatan di partai perempat final. Pernyataan bikin merinding. Shin Tae-yong kembali tegaskan, kami akan tampil habis-habisan untuk menang dan itu target mati. Jelang duel gengsi di perempat final, Korea mendapat kabar buruk, dan sebaliknya, Shin Tae-yong sangat percaya diri setelah menerima kabar baik. Respon mengejutkan pelatih Korea Selatan, jelang menghadapi skuad Garuda Muda. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. It's high, it's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, is absolutely magnificent. On the attack, Sayuri through the legs of the defender, Marcelino! Equalises for Indonesia! Pertemuan antara raksasa dunia Korea Selatan, kontra tim debutan potensial Indonesia, yang terjadi di perempat final Piala Asia U23, rupanya dipenuhi rasa bahagia, bangga, sekaligus deg-degan, setelah sukses membekuk tim unggulan Australia. Tren positif itu kembali terjadi saat Garuda Muda sukses membantai Jordan dengan skor mencolok 1-4, sehari setelah Indonesia dipastikan menembus babak perempat final, dengan predikat satu-satunya tim debutan, namun memiliki potensi yang luar biasa di turnamen bergengsi itu. Bahkan Indonesia disebut, tim debutan potensial salah satu kandidat juara baru. Dan menariknya, status kandidat juara yang disematkan oleh AFC pada skuad Garuda Muda bukan sejak awal turnamen itu terjadi. AFC menyematkan status Indonesia sebagai tim debutan potensial, setelah Indonesia menampilkan 3 laga yang sangat berkelas, dengan melumat 2 lawan kuat yang juga merupakan kandidat juara di ajang itu. Sebelum pertemuan antara Korea kontra Indonesia di perempat final, kontribusi besar Nathan yang menjadi pemain kunci, begitu penting untuk mengisi lini skuad Garuda. Namun seusai melumat Jordan dan memastikan diri Indonesia masuk 8 besar, Nathan justru ditarik kembali oleh Heerenveen yang menjadi klubnya saat ini. Kembalinya Nathan ke Belanda tepat pagi hari setelah laga melawan Jordan. Situasi itu sempat menjadi kegelisahan skuad Garuda. Bagaimana tidak, penampilan Nathan Choaon yang begitu impresif di setiap laga menjadi salah satu kunci kesuksesan timnas Indonesia. Permainan Nathan yang begitu mobile, hampir dimanapun tempat di sana selalu ada Nathan. Begitu pandainya pemain muda ini mencari posisi untuk mengeksploitasi jantung pertahanan lawan, tidak hanya pandai dalam membantu serangan, bahkan Nathan selalu sigap membantu lini pertahanan sendiri. Dia kerap mementahkan serangan lawan. Bisa dikatakan, Nathan Choaon selalu ada di mana-mana, dan keunggulan dari pemain yang satu ini adalah penempatannya yang selalu tepat dan selalu sesuai kebutuhan tim. Entah itu saat menyerang ataupun bertahan, Nathan selalu ada. Peran pemain kunci Nathan Choaon sangatlah dibutuhkan skuad Garuda. Skuad Garuda Muda akan terasa pincang tanpa kehadiran Nathan, yang mengisi formasi utama timnas Indonesia. Melihat hal itu, yang dimulai oleh instruksi Shin Tae-yong, akhirnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir melobi pemilik klub Heerenveen. Begitu pandainya Erick Thohir dalam lobi-melobi, dan pada akhirnya, pihak Heerenveen bersedia melepas Nathan untuk kembali perkuat skuad Garuda. Apalagi ini sudah di fase gugur, pihak Heerenveen menyadari hal itu. Pada dasarnya, sebetulnya Heerenveen memiliki hak penuh atas Nathan jika tidak diperbolehkan kembali membela Indonesia di ajang Piala Asia U23, mengingat turnamen itu tidak dalam kalender FIFA. Namun begitu bijaksananya pihak Heerenveen dengan baik hati, akhirnya Nathan diizinkan kembali ke Qatar untuk membela negaranya Indonesia. Dengan begitu artinya, Nathan Choaon bolak-balik dari Qatar ke Belanda, dan kembali ke Qatar, itu semua hanya dalam waktu 2 hari. Hal itu tentunya demi Indonesia Raya berhasil di turnamen internasional. Nathan terbang dari Belanda ke Qatar pada malam hari waktu Belanda, dan dipastikan, Nathan Choaon sudah siap perkuat timnas Indonesia saat berduel melawan Korea di partai perempat final. Setelah pihak Heerenveen menyatakan, mengizinkan penggawanya kembali membela Indonesia di partai perempat final yang begitu penting. Menariknya, respon warga Indonesia pada klub Heerenveen langsung terjadi. Hanya dalam hitungan jam saja, akun Instagram resmi Heerenveen langsung diserbu netizen warga Indonesia hingga mencapai lebih dari 32.000 komentar dan hampir mencapai 100.000 like.
Dan menariknya, semua komentar itu berisi ucapan terima kasih. Begitu dahsyatnya supporter Indonesia, hingga dunia mengakui, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Dengan begitu, menatap pertemuan penuh gengsi di perempat final, Timnas Indonesia dapat angin segar, lantaran skuad Garuda bisa tampil maksimal, dengan kehadiran Nathan Choaon, dan Ramadan Sananta yang sudah selesai menjalani hukuman dari 2 pertandingan awal, dan sebaliknya, kabar buruk justru menerpa Korea Selatan jelang menghadapi Indonesia. Korea Selatan diprediksi bakal tampil pincang saat hadapi skuad Garuda di partai gugur perempat final. Dikutip dari laman resmi AFC, keluhan pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hong mengaku, sejumlah pemain penting Korea banyak yang berada dalam kondisi tidak fit, bahkan sebagian dari mereka mengalami cedera. Bahkan saking seriusnya masalah yang dihadapi Korsel tersebut, membuat sang pelatih bingung, harus dengan cara apa agar skuadnya mampu tampil maksimal saat menghadapi Indonesia. Padahal laga melawan Indonesia haruslah benar-benar fit dan prima. Melihat penampilan Indonesia yang begitu impresif, semua pemain Indonesia sangat mobile. Di sisi lain pelatih Korsel itu tentunya harus selalu melakukan rotasi pada pemain. Bahkan Hwang Sun-hong mengaku bingung cara mengatasi hal itu. Ditambah lagi, Sintayong bersama skuad Garuda berada dalam performa terbaik dengan penuh rasa percaya diri menghadapi Korea. Apalagi skuad Garuda dipastikan langsung menekan dari menit awal, artinya Indonesia akan bermain ngotot, tak tanggung-tanggung. Bahkan Sintayong memberi pesan sayur pada Hwang Sun-hong. Sintayong mengatakan, "Saya pastikan, Korea akan dibuat stres dengan permainan Indonesia nanti, dan kami akan buktikan itu." Pesan bercanda namun sangat menusuk itu membuat kondisi para pemain Korea semakin tertuntut, mengingat Korea merupakan tim unggulan juara di ajang ini. Di sisi lain, Indonesia merupakan tim debutan. Apa kata semua orang? Andai saja Korea kalah di partai perempat final melawan tim debutan. Ditambah para supporter Korea juga menuntut agar meraih gelar juara di ajang Piala Asia tahun ini. Pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong mengatakan, "Saya harus melakukan banyak rotasi pemain, karena ada masalah cedera di tubuh skuad kami. Dan saya perlu menemukan cara terbaik untuk memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan hasil yang baik." Itulah ungkapan Hwang Sun-hong yang dikutip dari situs resmi AFC. Meski banyak pemain yang cedera, namun Hwang Sun-hong tetap memuji kinerja para pemainnya yang tampil sangat baik saat mengalahkan Jepang. Padahal, Jepang sendiri merupakan tim terbaik Asia saat ini. Meski banyak pemain yang cedera, namun Hwang Sun-hong tetap memuji kinerja para pemainnya yang tampil sangat baik saat mengalahkan Jepang. Berikut, ungkapan pelatih Korsel tersebut, "Ada beberapa masalah cedera dalam skuad kami dan ini adalah situasi yang sangat sulit saat ini. Tetapi saya ingin memuji para pemain saya atas semua kerja keras yang mereka lakukan dalam pertandingan kontra Jepang." Itulah kata pelatih Korea Selatan tersebut. Lebih lanjutnya, dengan kondisi Korea Selatan yang pincang, bahkan pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hong tidak sungkan mengatakan, jika peluang timnas Indonesia untuk menang dan melangkah ke semifinal jadi semakin terbuka. Dia mengatakan, "Saya akui, Indonesia adalah tim yang kuat dan berbahaya. Andai kita kehilangan fokus, maka game selesai pada saat itu juga." Itulah keluh kesah jujur pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong, dari laman resmi AFC. Jangankan menganggap remeh Indonesia, pengakuan percaya diri pun pelatih Korsel itu tidak berani di hadapan Indonesia. Namun hal itu sangatlah baik, dia tidak mengatakan akan tampil percaya dan meraih kemenangan saat bertemu Indonesia. Pasalnya, akan jadi sesuatu hal yang memalukan andai saja dia berani sesumbar di hadapan Indonesia. Namun tak melihat potensi Indonesia, bahkan bukan hal yang mustahil, dengan modal yang dimiliki skuad Garuda Muda sekarang, Indonesia bisa saja mencapai partai final, dan bahkan memenangkan turnamen ini dengan predikat, tim debutan yang berhasil menjuarai Piala Asia U23. Selain tidak berani memberikan pesan sayur pada Indonesia, Hwang Sun-hong juga mempertimbangkan penampilan skuad Garuda Muda, yang memiliki statistik ball possession mendominasi permainan, dan itu terjadi sepanjang babak penyisihan grup. Bisa dibayangkan, tim sekelas Korea saja tidak berani mengatakan akan percaya diri menghadapi Indonesia untuk menjadi pemenang. Bahkan pelatih Korea Selatan tersebut sempat mengatakan, Indonesia adalah tim yang kuat dan sulit untuk dilawan, jika kita kehilangan fokus, maka selesailah game. Semakin menarik untuk disaksikan, akankah Korea Selatan mampu merebut kemenangan atas Indonesia? Dengan tuntutan besar dari para supporter Korea,
Selain itu, laga yang akan disaksikan orang di seluruh dunia tersebut, sekaligus menjadi rujukan kekuatan kedua tim di kancah internasional. Akankah Korea mampu menjinakkan tim debutan potensial Garuda Muda? Ataukah Indonesia mencetak sejarah baru, yang menjadi satu-satunya tim debutan, namun mampu melaju ke semifinal dengan pecundangi tim unggulan Korea di hadapan dunia? Pertandingan besar yang begitu menarik untuk ditunggu semua orang. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.